aspek tempat-tempat wisata yang bisa dijadikan aspek wisata yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu sangat bisa mendatangkan cuan lebih banyak untuk Kabupaten Bogor. Nah, maka itu tadi saya sudah sebutkan, salah satu adalah membangun skill profesionalitas untuk bidang usaha, dimulai dari pendidikan dan juga termasuk bidang usaha itu nanti ke arah pariwisata, perhotelan dan sebagainya itu bisa kita kembangkan di Kabupaten Bogor karena dilihat dari perbatasan Sukabumi saja itu pemandangan sudah bagus banget, itu bisa banyak nilai jualnya. Juga di perbatasan di daerah Cianjur Kabupaten Bogor itu juga banyak arena-arena ya yang bisa kita buat, apakah nanti alokasi pemancingan ataukah alokasi wisata ternak ataukah apa. Dari segi pendidikannya ada, wisatanya juga ada, kita kemas sebagus mungkin. Makanya kita butuh untuk pembangunan skill profesionalitas, entah itu nanti dari segi pendidikannya, bisnisnya, motivatornya dan permodalannya juga, keseluruhannya itu kita akan manage dengan baik supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Bogor, terutama yang di pinggiran kabupaten. Masalah UKM-nya Bu, mungkin sedikit UKM yang mendorong kepariwisataan, menanggapi UKM. Ya, kalau untuk menanggapi UKM, saya punya program UKM. Program ini nantinya kita akan bekali UKM itu. Biasanya UKM di Indonesia itu terutama di Kabupaten Bogor itu biasanya kan mereka punya keahlian nih, tetapi mereka hanya dagang, ya, dan dia tidak menguasai ilmu branding, dia tidak menguasai ilmu marketing, dia tidak menguasai ilmu digital. Untuk itu nantinya UKM ini yang mereka punya keahlian apapun itu, misalnya keahlian menjahit, keahlian memasak, keahlian dalam bidang pendidikan, itu mereka akan kita bekali untuk ilmu digital, ilmu brandingnya, ilmu marketingnya, ilmu bagaimana mendatangkan cuan tanpa harus bersusah payah, tanpa harus meninggalkan anak dan suaminya jauh-jauh. Nah itu sekarang kan dunia digital sudah bisa menjangkau sangat luas. Kita jualan di Kabupaten Bogor saja itu Singapura bisa belanja di kita. Nah itulah yang harus kita buka wawasan itu pada masyarakat luas di bawah sana, supaya mereka bisa melek IT, bisa familiar dengan dunia digital. Itu tantangan kita. Karena apa? Karena kalau mereka punya usaha itu wajib bisa diwariskan ke anak cucunya. Nah, dimulai dari pemilik usaha yang passionnya, dimulai dari misalnya ibunya yang passionnya usaha, itu kita branding, dia sudah punya ilmunya, dia insya Allah akan menurunkan ke anak cucunya ilmu yang kita berikan kepada UKM yang dimaksud. Itu lagi Bu tentang perlunya peran perhotelan memberi ruang terhadap UKM atau perhotelan dan pariwisata yang ada di Bogor. Ya, perhotelan dan pariwisata yang ada di Bogor itu harusnya welcome ya terhadap UMKM kita. Terutama misalnya hotel itu kan butuh untuk sarapan paginya atau apanya. Itu harusnya seperti di salah satu di daerah Jepara itu ada hotel di mana masakannya itu dia ambil dari masyarakat sekitar yang enak. Nah, kita akan memberdayakan itu untuk supaya masyarakat, bagi pengunjung dari luar Kabupaten Bogor yang menginap di salah satu hotel di Kabupaten Bogor itu wajib mencicipi masakan sambal terasinya khas Kabupaten Bogor, ataukah masakan khas dari desa di Kabupaten Bogor. Itu harus kita kembangkan ciri khas dari setiap daerah. Seperti kita ke Yogyakarta, kita nginep di Santika, itu selalu ada gudeg Jogja, ya kan? Nah di Kabupaten Bogor ini terkenal dengan makanannya, misalnya sambal terasinya yang enak, nasi liwetnya yang lezat, ya kan? Soto mie Bogornya yang lezat, itu yang harus kita kembangkan di konsep pariwisata kita. Jangan sampai dia ke hotel di Kabupaten Bogor, yang ada di Kabupaten Bogor, tapi disajikan masakan Italia, kan ini lucu. Bagaimana UKM kita mau berkembang?
Kalau misalnya yang disajikan masakan Italia, masakan burger, masakan ini kenapa tidak masakan yang sayur asem Kabupaten Bogornya enak banget. Terus juga mungkin apa? Ongseng lencaknya enak Lencak. banget ya kan. Pepes tahunya enak banget dan itu sebenarnya sangat digemari oleh lidah Indonesia, terutama di seluruh Indonesia. Nah, di dalam apa konsep saya ini ya, seorang ibu itu adalah arsitek pembangunan manusia. Kualitas SDM ditentukan oleh kualitas seorang ibu atau seorang wanita. Jadi pelatihan, pendampingan, perlindungan, jaminan kesetaraan terhadap seorang wanita itu menjadi salah satu program kerja yang akan menjadi prioritas saya. Karena di belakang keluarga yang sukses, di belakang suami yang hebat, ada seorang ibu yang hebat dan pejuang kehidupan yang itu selalu ada di belakang layar. Karena ibu adalah tempat terbaik untuk belajar menjadi hebat. Nah, kita lihat UMKM kita. Berapa ratus persen wanita, berapa persen yang laki-laki? Mayoritas semuanya wanita UMKM kita. Karena apa? Karena mereka mengemban tugas untuk apa? Membantu suami menopang nafkah keluarga. Untuk itu yang harus kita perjuangkan. Pelatihannya harus kita perjuangkan. Jangan hanya pelatihan punya ilmu nggak punya modal, gimana caranya? Pemerintah harus care dengan permodalannya. Setelah dikasih modal, gimana caranya? Sesuai track recordnya, harus sukses usahanya. Pendampingan, pengawalan, controlling itu dari pemerintah daerah. Ya, harapan saya nanti apabila saya menjadi DPR RI, saya akan mengawal itu sampai ke akar rumput. Saya jadi DPR RI yang di akar rumput harus hidup sejahtera. Dimulai dari saya akan kasih kail dengan travel umroh yang saya miliki. Dan juga saya mudah-mudahan punya hadiah untuk menggratiskan pemberangkatan umroh gratis untuk sebagian masyarakat Bogor. Terima kasih. Ya, makasih ya, Bu. Ya.